Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridya Emilia Sutrianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang spesiasi kimia. Beberapa istilah yang sering muncul dalam spesiasi kimia di sini adalah istilah spesies kimia, di mana spesies kimia merupakan bentuk spesifik suatu unsur, baik berdasarkan struktur molekul, bilangan oksidasi, bentuk kompleksnya, ataupun bentuk isotopnya. Spesiasi kimia sendiri merupakan keberadaan suatu unsur dengan lebih dari satu bentuk spesies kimia yang terdapat dalam satu sampel. Untuk analisis spesiasi sendiri adalah merupakan proses identifikasi kuantitas satu atau lebih spesies kimia yang terdapat dalam suatu sampel. Selanjutnya, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui tentang spesiasi kimia dan bagaimana analisis spesiasi kimia yang telah diterapkan akan dipelajari pada slide-slide berikutnya. Berikut adalah klasifikasi spesiasi kimia. Spesiasi kimia dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk komposisi isotopnya, bilangan oksidasi, ada spesiasi senyawa anorganik, spesiasi senyawa organik kompleks, senyawa organologam, dan juga senyawa makromolekul. Pertama, spesiasi bilangan oksidasi. Senyawa logam transisi diketahui memiliki beberapa bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi yang berbeda dalam logam transisi tersebut menghasilkan sifat dan juga reaktivitas yang berbeda. Salah satunya adalah sifat toksisitasnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui sifat toksisitas dari setiap spesies senyawa logam dengan bilangan oksidasi berbeda. Sebagai contoh di sini ada logam krom 3 yang esensial dalam proses metabolisme glukosa, namun sebaliknya ketika krom tersebut memiliki bilox 6, dia bersifat yang toksik dan juga karsinogenik sehingga dapat menyebabkan kanker dan juga cacat dari lahir. Sifat toksisitas dari spesies arsen untuk beberapa bilangan oksidasinya juga memiliki sifat toksisitas yang berbeda. Sebagaimana yang diketahui, arsen memiliki 3 bilangan oksidasi, yaitu -3, +3, dan juga +6. Untuk arsen dengan bilangan oksidasi terkecil, AsH3, memiliki sifat toksisitas yang paling tinggi, lebih tinggi daripada As3 dan juga As6. Spesiasi selanjutnya ada spesiasi senyawa anorganik. Ni sebagai contoh di sini adalah Ni3S2 yang diketahui berpotensi bersifat karsinogen pada hewan, sementara NiCl2 dia bersifat atau memiliki toksisitas yang sangat rendah. Selanjutnya ada NiSO4 dan juga kombinasi dari Ni sulfida dan Ni oksida yang juga bersifat karsinogenik pada manusia. Selanjutnya ada Ni hidroksida dan juga kristalin sulfida yang bersifat karsinogenik pada beberapa hewan. Senyawa kompleks anorganik cis-PT2Cl2NH32 bersifat lebih toksik daripada bentuk isomer transnya. Spesiasi selanjutnya ada spesiasi senyawa organik kompleks. Pengetahuan spesiasi senyawa organik kompleks sangat penting. Di sini banyak digunakan pada industri farmasi dan obat-obatan, khususnya untuk menentukan seberapa banyak pemberian dosis obat. Sebagaimana telah dilaporkan, penggunaan deferriprone sebagai kelator Fe3+ untuk mereduksi kelebihan zat besi dalam kasus atau beberapa transfusi darah yang diberikan kepada pasien dengan gejala thalassemia, di mana pada pH 7 pemberian deferriprone tersebut sebagai ligan dengan senyawa kompleks besi yang terdapat dalam darah, zat besi yang terdapat dalam darah dapat membentuk senyawa kompleks L3Fe. Namun pada pemberian dengan konsentrasi yang lebih rendah ternyata dapat membentuk 2 spesies kompleks senyawa anorganik, yaitu L3Fe dan juga L2Fe 2 hidroksida plus dengan jumlah yang sama.
Terdapatnya senyawa kompleks kedua yaitu L2FeH2O2 dapat memungkinkan akses terikatnya peroksida ke atom logam pusat secara langsung, sehingga dia dapat berfungsi sebagai katalis Fenton yang dapat menghasilkan radikal hidroksi yang berbahaya pada tubuh pasien. Spesiasi selanjutnya ada spesies organologam. Senyawa organologam di sini didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai ikatan kovalen antara atom karbon dengan suatu logam. Metilasi suatu logam pada umumnya dapat meningkatkan sifat toksisitasnya. Hal ini dapat dilihat pada kasus metil merkuri yang mempunyai sifat toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan merkuri organik. Selanjutnya, penggunaan timbal teralkilasi, di mana di sini adalah tetraetil timbal atau tetraetilit sebagai aditif bahan bakar. Ini mulai dikurangi karena kandungan Pb yang berlebih dalam aditif tersebut dapat menyebabkan polusi atau masalah bagi lingkungan dan juga kesehatan. Selanjutnya ada spesiasi makromolekul. Spesiasi makromolekul di sini utamanya terjadi pada protein, di mana protein ini dapat memberikan kesempatan pada ligan untuk mengakomodasi kebutuhan koordinasi dengan ion logam kompleks. Dalam setiap kasus, keseimbangan termodinamika dan kinetik antara ligan organik kecil dan juga makromolekul dapat mempengaruhi spesiasi elemen yang tercermin dari sifat toksikologinya, di mana sebagai contoh, pengikatan kadmium dengan albumin dapat membuat kadmium tidak dapat diserap oleh sel. Penggantian isomorf Ca2+ dengan kadmium 2+ dalam suatu protein pengikat Ca2+ adalah bagian dari mekanisme toksisitas kadmium. Selanjutnya di sini ada analisis spesiasi kimia. Beberapa teknik telah dilaporkan dapat digunakan untuk analisis spesiasi kimia, dan beberapa di antaranya ada yang bersifat single instrumen, ada yang bersifat gabungan dengan instrumen lainnya. Untuk yang single instrumen di sini yang pertama ada instrumen gas kromatografi, di mana gas kromatografi di sini telah dilaporkan dapat digunakan untuk analisis spesiasi dari beberapa jenis organologam seperti timbal dan juga merkuri dalam udara. Selain itu dapat digunakan untuk analisis spesiasi timah yang terdapat dalam permukaan air, lalu yang terdapat dalam sedimen maksud saya. Akhirnya dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kandungan merkuri yang terdapat dalam suatu biota. Selanjutnya ada HPLC dengan berbagai jenis kolom dan juga detektor di sini dapat digunakan untuk analisa kromium dan juga vanadium, lalu analisa merkuri, lalu analisa pengikatan logam dalam suatu protein. Selanjutnya dapat digunakan untuk analisa berbagai spesies dari arsen dan juga selenium yang terdapat dalam urin, makanan laut atau seafood, dan juga natural waters dan juga sedimen. Selanjutnya ada teknik elektroforesis, di mana teknik ini dilaporkan dapat digunakan untuk analisis spesiasi dari arsen dan juga selenium. Dan itu dapat juga digunakan untuk analisis spesiasi merkuri. Selanjutnya ada teknik polarografi dan juga katode dan anoda inversion voltamperometri yang digunakan untuk menganalisis metal tionin dan juga spesiasi analisis dari timah. Beberapa instrumen lainnya di sini ada ion selektif elektroda, elektron Auger spektroskopi, dan juga IPR, elektron paramagnetic spektroskopi. NMR juga dilaporkan dapat digunakan untuk analisis spesiasi dari senyawa kompleks aluminium hidroksi dan juga beberapa senyawa kompleks aluminium dengan nukleosida.
Sebenarnya ada teknik sini, ada teknik yang menggabungkan dua buah instrumen atau lebih dapat digunakan untuk analisis spesiasi kimia. Beberapa diantaranya untuk yang penggabungan dua instrumen ada GCMS, LCMS, GCAS dan juga sebagainya yang dapat digunakan untuk analisa bensin dalam suatu bensin, lalu spesiasi organotimah, lalu spesiasi dari timbal, timah, arsen dan juga selenium. Untuk yang teknik penggabungan tiga buah instrumen atau lebih di sini dapat seperti GC-ICP-MS, GC-ICP-AES, LC-ICP-MS dan juga LC-ICP-AES. Di sini dapat digunakan untuk analisis spesiasi merkuri, selenium, timah, dan juga spesies krom 3 dan juga krom 6. Beberapa aplikasi spesiasi kimia dalam industri dapat dilakukan untuk penentuan toksisitas dari suatu elemen, quality control dari suatu produk makanan, quality control dari produk obat-obatan dan farmasi, dan juga dapat dilakukan untuk menganalisa atau meriset impact atau dampak dari teknologi instalasi terhadap lingkungan, dan juga untuk menganalisa proses teknologi kontrol. Berikut ada referensi yang saya gunakan dalam PowerPoint kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.